Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ketika Santet Menjadi Senjata Makan Tuan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Wati. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang pernah aku alami di tempat perantauanku setahun yang lalu. Tepatnya di salah satu kota yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Jadi setelah aku lulus sekolah, aku merantau dari rumahku yang ada di Jawa ke Jawa Barat. Itu seperti sebuah tradisi di keluargaku karena kakak-kakakku yang lain, mereka melakukan hal yang sama ketika sudah lulus sekolah. Agar aku tidak terlalu kebingungan untuk mencari kerja, akhirnya aku dikenalkan oleh kakakku kepada salah satu temannya yang bernama Asep. Salah satu tempat kerjanya sedang membutuhkan seseorang untuk membantu pekerjaannya dan kakakku merekomendasikan aku kepada Asep untuk ikut bekerja di sana. Kakakku berkata bahwa aku tidak boleh pilih-pilih kerjaan untuk sementara. Aku harus mencari pengalaman dulu agar aku bisa berkembang di kota ini. Kamu nanti bekerja di warung bakso. Dan kamu harus bisa beradaptasi di sana minimal setahun atau 2 tahun. Setelah kamu punya cukup pengalaman dan modal yang cukup, kamu bisa mencari pekerjaan yang lain, kata kakakku yang menasihatiku ketika aku pertama kali sampai di salah satu terminal di kota itu. Ingat, kita ini perantauan. Tidak ada yang bisa menolong kita di sini sekarang. Kita harus berjuang sendiri. Dan aku harap kamu bisa bekerja dengan giat dan betah bersama dengan Asep. Aku mengangguk pelan ketika kakakku memberikan nasihat kepada aku. Layaknya orang perantauan, aku pasti menggali informasi siapa pemilik warung bakso itu. Dan kakakku berkata bahwa pemilik warung bakso itu adalah orang yang tinggalnya satu kota dengan kota kelahiranku. Jadi aku bisa dipastikan bisa langsung datang dan bekerja di sana. Aku kembali mengangguk pelan ketika kakakku berkata seperti itu, dan ketika aku berjalan meninggalkan terminal tersebut, akhirnya aku bertemu dengan Asep yang akan mengantarkanku atas perintah pemilik warung bakso yang menjadi tempatku bekerja nantinya. Jadi ini yang namanya Wati, kata Asep yang menjemput kami berdua di terminal. Aku tersenyum pelan dan kakakku yang berada di sebelahku langsung menjawab, "Iya Asep, ini yang nanti akan bantu Bu Yanti di warung bakso tempat kamu bekerja. Jaga dia ya, ajarin semua hal agar dia bisa cepat beradaptasi," jawab kakakku. Asep mengangguk. Lalu setelah pertemuan yang singkat itu, kami semua akhirnya pergi ke warung bakso yang nantinya akan menjadi tempat kerjaku. Di tengah jalan, kakakku memutuskan untuk berpisah. Ada pekerjaan yang harus dia kerjakan sehingga dia tidak bisa lama-lama denganku pada saat itu. Aku hanya mengiyakan ucapannya dan dia berkata semoga aku bisa betah bekerja di sana. Setelah kakakku pergi, akhirnya aku pergi kembali ke warung bakso itu. Jadi ini tempatnya, kataku sambil melihat sebuah tempat yang lumayan agak ramai di pinggir jalanan utama kota pada saat itu. Warung Sedap Rasa. Sebuah papan kayu besar terpampang di atas warung bakso itu. Lalu di bawahnya banyak sekali orang yang lalu lalang untuk membeli bakso itu hingga antri ke parkiran motor yang ada di luar. Waduh, sudah ramai gini yang beli. Ayo cepat Wati, kita langsung masuk saja. Soalnya aku harus segera kerja untuk melayani pembeli, kata Asep dengan nada yang panik. Aku pun mengangguk dengan tas besar yang aku bawa. Aku langsung turun dan mengikuti Asep dari belakang. Warung bakso yang penuh sesak itu aku masuki secara perlahan. Aku beberapa kali meminta maaf kepada orang yang sedang mengantri karena tas besar yang aku bawa pada saat itu secara tidak sengaja menabrak tubuh mereka. Ketika aku masuk, aroma khas bakso yang gurih langsung tercium dengan jelas.
Jujur perutku mendadak keroncongan ketika mencium baunya. Pantas saja laku, wanginya sudah enak begini, gumamku sambil berjalan ke arah belakang pada saat itu. Di sana aku bertemu seorang ibu-ibu berumur 50-an yang sedikit gemuk. Dia tersenyum ketika pertama kali melihatku. Perkenalkan Neng, namaku Bu Yanti. Aku sudah tahu dari Asep kalau kamu ingin bekerja di sini, kata Bu Yanti dengan senyum yang ramah. Aku hanya menjawab dengan anggukan pelan di hadapan Bu Yanti dan tidak butuh waktu lama karena posisi warung sedang ramai. Tiba-tiba Bu Yanti memerintahkan sesuatu kepadaku. Ya sudah, kamu sudah tahu kan tentang bayarannya, mes dan hal-hal lain yang sudah Asep sampaikan, dan kamu sepertinya setuju akan hal itu, tanya Bu Yanti lagi. Aku kembali mengangguk pelan di hadapannya, dan kali ini aku menjawab perkataannya. Iya Bu, aku menerimanya, jawabku pelan. Ya sudah, karena warung bakso ini sedang ramai, jadi bisa kamu langsung kerja saja ya. Simpan tasnya di sini, dan kamu mulai membereskan meja-meja terlebih dahulu. Ambil semua mangkuk-mangkuk kotornya, dan bersihkan setiap meja. Nanti sambil berjalan kamu bisa belajar melayani pelanggan dari Asep ya. Aku kembali mengangguk. Di sana Bu Yanti berjalan kembali ke kasir depan untuk melayani pembeli, sedangkan aku diberitahu tempat lap dan tempat untuk menyimpan mangkok kotor dan mencucinya dengan bersih dari itu. Hari pertama bekerja memang melelahkan, dan itu yang aku rasakan ketika bekerja di tempat ini. Sangat berbeda sekali denganku ketika aku sekolah, dan karena ini adalah pekerjaan pertamaku, aku harus bertahan dan belajar tentang semua pekerjaan di warung bakso ini. Tidak terasa sudah 1 tahun berjalan aku bekerja di warung bakso milik Bu Yanti. Aku kini merasa betah. Semua pekerjaannya terasa ringan, bahkan aku sudah menguasai semua pekerjaan itu. Dari mulai membersihkan warung, melayani pembeli, bahkan meracik bumbu bakso ketika warung ini buka. Aku juga sudah bisa membeli kendaraanku sendiri dengan cara kredit. Aku sisihkan dari gaji bulananku dalam setahun ini, dan sudah 2 bulan aku kini memiliki kendaraan sendiri. Aku pun kini tidak tinggal di mes yang Bu Yanti persiapkan. Aku sengaja kos di tempat yang agak jauh, agar aku bisa menjaga privasiku sendiri di sana. Aku merasa tidak enak apabila aku tinggal di mes, karena di sana ada Asep, ada juga Bu Yanti dan keluarganya yang tinggal dekat mes tersebut. Sehingga ketika aku kos, aku merasa tenang dan merasa tidak mengganggu mereka dengan kegiatan yang aku lakukan setelah pulang bekerja. Aku ingat pada waktu itu tepatnya setelah 4 bulan aku memiliki motor ini, ketika aku ingin mulai berangkat bekerja dari tempat kosku. Aku melihat bahwa tidak jauh dari tempat kosku ada sebuah warung bakso baru yang muncul di sana. Warung bakso itu nampak megah, sepertinya itu adalah usaha retail yang berasal dari kotaku, karena terlihat ada sebuah logo khusus di sana. Bakso Jos, cabang kota, rasa bintang 5, harga kaki 5. Bakso itu memang terkenal di kota tempat tinggalku, dan sepertinya sekarang dia membuka yang baru di tempat yang lumayan dekat dengan warung bakso Bu Yanti. Hal itu tentu saja aku bicarakan ke Asep, dan Asep yang kini sedang sibuk membungkus bumbu-bumbu bakso pun ternyata sudah tahu tentang kemunculan bakso tersebut. Iya Ti, aku juga tahu, itu yang dulunya bekas gedung olahraga kan ya? Kayaknya bakal gede banget, itu mah bukan warung bakso lagi, tapi restoran bakso, kata Asep sambil melempar kecap dan saus yang sudah dia bungkus dalam plastik kecil ke tempatnya yang ada di ujung. Ternyata obrolanku dengan Asep didengar oleh Bu Yanti. Dia mungkin tahu tentang kekhawatiran kami berdua, sehingga dia langsung berkata, "Sudah, tidak apa-apa, namanya usaha, itu pasti punya saingan. Tapi kan pelanggan tahu mana yang enak, benar tidak?" tanya Bu Yanti kepadaku dan Asep. Aku hanya mengangguk pelan, begitu juga Asep yang ada di sebelahku. Bu Yanti nampak tidak khawatir dengan apa yang terjadi, karena sepertinya dia yakin bahwa usaha baksonya tidak akan pernah sepi dan ditinggal pelanggan gara-gara ada warung bakso yang baru yang lebih besar darinya. Awalnya aku juga berpikir sama dengan Bu Yanti, namun ternyata anggapanku itu salah. Ketika pertama buka, warung bakso itu langsung penuh, dan aku bisa melihat bagaimana penuhnya warung bakso itu ketika aku pulang ke arah kosan. Banner-banner besar berjejer di depan, lengkap dengan promo beli 1 gratis 1. Belum lagi ada banyak SPG yang memberikan selebaran kepada orang-orang yang lewat di depan mereka. Memang itu adalah hal yang wajar,
itu adalah pengusaha bakso retail yang rela mengeluarkan uang untuk promosi. Berbeda dengan warung bakso Bu Yanti yang hanya bermodalkan dari mulut ke mulut. Sepertinya Bu Yanti terlalu meremehkan warung bakso itu, karena setelah warung bakso itu buka, secara perlahan-lahan para pembeli yang tadinya datang ke warung bakso kami mendadak pindah ke sana. Aku langsung melaporkan hal itu ke Bu Yanti, dan lagi-lagi dia mencoba positif akan hal tersebut. Ya namanya juga sedang promo, tahu sendiri kan warga kita, kalau promonya sudah habis, nanti balik lagi seperti semula. Jawab Bu Yanti dengan wajahnya yang kini tersenyum pelan. Aku hanya bisa mengangguk pelan setelah mendengar jawaban itu dari Bu Yanti. Setelah itu aku mencoba bekerja lagi seperti biasanya di warung bakso itu. Namun ternyata setelah 2 bulan berjalan, secara perlahan pembeli warung bakso Bu Yanti berkurang. Awalnya cuma 1 atau 2 orang, tapi secara perlahan-lahan hampir beberapa rombongan pelanggan dari kantor atau dari kelurahan mulai pindah ke warung bakso Jos yang ada di dekat kosanku. Bu Yanti yang awalnya penuh senyum pun berubah dengan cepat. Dia sekarang lebih banyak diam dengan melipat tangannya di dada. Tidak ada senyuman, tidak ada omongan. Dia hanya menatap dingin ke seluruh warung yang kini sepi ditinggal pelanggannya. Semenjak itu Bu Yanti berubah total. Dia yang tadinya hangat menjadi dingin. Sosoknya yang biasanya sabar kini menjadi gampang tersinggung. Asep yang secara tidak sengaja mecahin mangkok di belakang langsung dimarahin seharian penuh. Aku yang pada saat itu salah memberikan kembalian sebanyak Rp1.000 dituduh maling uang bakso yang ada di laci. Apalagi ketika dia di meja kasir, dia sering bergumam dan menyalahkan warung bakso itu karena kini warung baksonya sepi. Sekarang sepi ya Sep, cuma kurang dari 10 orang yang beli. Terakhir yang itu tuh yang beli, kataku sambil nunjuk ke salah satu tukang ojek yang kini sibuk menaikkan barang-barang kirimannya dengan 1 kresek bakso yang dia pegang. Tukang ojek itu nampak kesusahan karena beberapa kali dia menjatuhkan barang-barang pesanan orang yang dia bawa dari pasar. Asep yang mendengar hal itu langsung mendekat kepadanya, membantu menaikkan barang-barang itu ke motor, dan berdiri di depan warung ketika melihat tukang ojek itu pergi meninggalkan warung bakso tersebut. Setelah itu kami melanjutkan pembicaraan kami hingga warung bakso ini tutup. Di sana Asep berkata bahwa dia akan pulang terlebih dahulu karena harus mengantar anaknya beli keperluan sekolah. Dan dia menitipkan warung bakso itu kepadaku untuk dibersihkan sebelum tutup. Aku pun mengangguk pelan, dan setelah Asep pergi aku mulai membersihkan warung bakso itu secara perlahan. Kulihat Bu Yanti juga nampaknya akan pergi duluan. Dia hanya memberi pesan untuk membawa kunci warungnya dan menyimpannya di tempat yang biasa aku simpan. Aku mengangguk pelan sambil mengelal beberapa meja di sana. Dan ketika Bu Yanti pergi, ada sesuatu yang terjadi di depan sana. "Wati, cepat ke sini." Bu Yanti benar-benar panik. Wajahnya pucat dengan tubuhnya yang bergetar hebat. Aku langsung pergi menghampiri Bu Yanti yang ada di depan warung. "Wati, cepat bersihkan. Jangan sampai ada yang lihat. Pantesan warung bakso ini sepi. Ternyata ada yang main kotor." Teriak Bu Yanti ketika menunjuk ke bawah sana. Terlihat ada beberapa garam yang tercecer tepat di parkiran motor. Aku yang ikut panik karena melihat Bu Yanti berkata seperti itu. Seketika mengambil sapu dan membersihkannya dan membuangnya ke arah selokan yang ada di depan. Kepanikan Bu Yanti mereda ketika garam-garam itu sudah aku bersihkan. Dia hanya menyender di dinding warung dan berkata kepadaku, "Benar-benar kurang ajar mengambil para pelanggan seperti ini," katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa diam dengan perkataan Bu Yanti. Aku hanya bisa menenangkannya dan memberi saran agar Bu Yanti pulang dan beristirahat. Bu Yanti mengangguk. Dia berterima kasih kepadaku karena sudah membuatnya tenang. Akhirnya aku pun mulai melanjutkan pekerjaanku hingga aku menutup warung bakso itu dan pulang ke kosanku untuk beristirahat. Sepanjang jalan aku melihat warung bakso Jo semakin ramai di setiap harinya. Dan kondisi warung bakso milik Bu Yanti malah semakin parah. Warungnya semakin sepi dan hanya ada 1-2 pelanggan yang datang. Awalnya aku tidak percaya tentang ucapan Bu Yanti kalau warung ini kena guna-guna oleh warung bakso sebelah. Tapi setelah beberapa hari dari penemuan garam itu, ada sesuatu yang menimpa salah satu pelanggan setia kami yang bernama Pak Sodik. Pak Sodik adalah pelanggan setia kami yang selalu datang untuk membeli bakso untuk para cucunya. Dia memang masih satu kerabat dengan Bu Yanti dan dia adalah satu-satunya pelanggan yang masih rutin seminggu sekali datang ke warung bakso ini. Tapi di sore itu ketika dia sedang memakan bakso yang dia pesan,
Tiba-tiba dia memanggil Bu Yanti dengan suara yang pelan. "Yanti, punten ini mah. Kenapa ya bakso kamu sekarang terasa beda? Seperti ada yang hambar gitu," kata Pak Sodik dengan wajah yang sedih. Aku yang sedang mengelap meja di sana bisa melihat dengan jelas wajah Bu Yanti mendadak tegang. Dia hanya meminta maaf dan berkata mungkin dia sedang ada masalah sehingga membuat kesalahan ketika membuat kuah bakso itu. Dan sepertinya Pak Sodik memaklumi itu sehingga meneruskan untuk memakan bakso yang ada di depannya. Setelah Pak Sodik pergi, Bu Yanti nampak tidak bergerak dari kursi kasir. Dan tidak lama setelah itu, Bu Yanti menyuruh kami untuk tutup lebih awal. Aku melihat dia masuk ke dapur, lalu Bu Yanti nampak duduk di pojokan dan menangis dengan pelan. Aku dan Asep ingin mencoba menenangkannya, namun sepertinya tidak bisa, karena dia sepertinya butuh sendirian di saat-saat seperti ini. Beberapa hari setelah itu Bu Yanti lebih banyak diam, dan aku semakin yakin bahwa ini ada hubungannya dengan garam yang dia temukan kemarin. Aku juga semakin yakin bahwa ada persaingan tidak sehat yang terjadi setelah Pak Sodik komplain seperti itu. Dan sepertinya Bu Yanti sedang mencari cara agar dia bisa membuat warung baksonya kembali ramai. Aku ingat pada saat itu tepatnya pada malam Jumat ketika aku pulang dari warung tempatku bekerja. Aku teringat bahwa casan HP-ku ketinggalan di laci belakang. Aku yang sudah hampir sampai ke kos akhirnya harus putar balik lagi ke warung. Aku kira warung itu sudah kosong. Tapi ketika aku akan sampai di sana, aku tiba-tiba melihat Bu Yanti keluar dari warung. Dia memakai baju serba hitam dan kerudung hitam. Baju dan kerudung itu jarang sekali aku lihat, dan baru kali ini aku melihatnya dia memakai baju itu. Terlihat wajahnya tampak pucat di bawah cahaya lampu jalan. Salah satu tangannya menggenggam erat sebuah bungkusan kain berwarna putih. Awalnya aku ingin menyapanya, tapi dia seperti berjalan dengan cepat ke arah jalan raya. Dan dengan tergesa-gesa dia naik angkot ke arah pegunungan pada malam itu. Aku hanya bisa diam dan melihatnya menjauh dari jalan raya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia ingin melakukan sesuatu agar warungnya ramai lagi? Atau sesuatu yang lain yang membuatku sedikit curiga? Aku hanya memikirkan itu semalaman. Bayangan Bu Yanti yang naik angkot dengan wajah yang tegang itu selalu terpikir olehku. Dan besoknya aku yang penasaran pun datang lebih pagi dari biasanya, berharap aku bisa menemui Bu Yanti di warung dan bertanya apa yang dia lakukan semalam. Tapi ketika aku sampai di sana, warung itu masih tutup. Hal itu tentu saja membuatku benar-benar aneh. Selama bertahun-tahun aku kerja di sana, tidak pernah sekalipun aku melihat Bu Yanti telat untuk membuka warung baksonya. Asep yang datang ke warung pun heran ketika warung masih tutup. Bahkan dia bertanya kepadaku dengan nada yang bingung pada saat itu. "Bu Yanti kemana, Wat?" Aku hanya menggelengkan kepalaku sambil mencoba menghubunginya lewat HP yang aku pegang. HP-nya nampak tidak aktif dan aku menunggu hingga jam 10 pagi, tapi tidak ada kabar apapun dari Bu Yanti. Asep juga pergi menyusul Bu Yanti ke rumahnya dan Asep kembali dengan tangan kosong. Dia berkata bahwa tidak ada orang di rumah, anak-anaknya sudah pergi sekolah, dan dia hanya mendapatkan info bahwa dari semalam Bu Yanti tidak pulang ke rumah dari tetangganya. Entah apa yang terjadi dengan warung bakso ini, apakah ini ada hubungannya dengan Bu Yanti yang kemarin naik angkot sewaktu warung bakso ini tutup? Atau ada hal lain yang tidak aku mengerti? "Wati," tanya Asep yang nampak bosan menunggu di depan warung. "Sepertinya kita pulang saja yuk, soalnya nggak ada kabar sama Bu Yantinya. Nanti kalau anak-anaknya sudah pulang sekolah, kita coba tanyain lagi." Aku hanya mengangguk pelan. Asep sudah mulai menyalakan motornya lagi sekarang. Dan ketika kami akan berangkat meninggalkan warung itu, tiba-tiba ada sesuatu dari dalam warung. Pintu yang awalnya tertutup rapat kini terbuka secara perlahan, dan di sana Bu Yanti tiba-tiba muncul dari dalam warung. Bu Yanti terlihat benar-benar capek, matanya merah dan cekung seperti orang yang tidak tidur semalaman. Baju hitam yang kemarin dia pakai terlihat sangat lecek, dan di ujung gamisnya ada noda lumpur yang kering. Selain itu, tepat ketika dia membuka pintu warung itu, ada bau samar yang tercium olehku. Bau bunga melati dan bau yang tidak aku kenali. Bu Yanti benar-benar kaget ketika melihat kami berdua, dan dia juga nampak kaget ketika sadar bahwa hari sudah mulai siang. "Bu?" tanyaku pelan. Bu Yanti nampak tidak menjawab. Dia hanya memberikanku tatapan yang dingin dan tajam sambil berkata, "Sekarang warungnya tutup, kita buka besok saja. Soalnya aku capek dan ingin istirahat."
Aku dan Asep mengangguk pelan. Kami tidak berani untuk bertanya lebih lanjut atas apa yang dia lakukan di dalam warung itu. Asep mencoba untuk menghantarkan Bu Yanti pulang, tapi hal itu ditolak olehnya, sehingga dia hanya mengangguk dan izin untuk pamit pulang duluan. Kami pun akhirnya pamit dan kembali pulang ke tempat kami masing-masing, meninggalkan warung bakso itu dan Bu Yanti yang nampak sangat kelelahan. Di perjalanan Asep bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Aku pun memberitahu atas apa yang dia lakukan semalam. Mungkin Bu Yanti sedang melakukan hal yang bisa membuat warungnya kembali ramai. Kamu tahu kan, semenjak ada warung bakso Jos itu, warung bakso ini jadi kurang ramai. Kata Asep mencoba menebak apa yang dilakukan Bu Yanti di dalam warung itu semalaman. Asep nampaknya tahu bahwa banyaknya pelanggan yang pindah ini karena ada hubungannya dengan warung bakso Jos yang ada di dekat kosanku. Sehingga aku hanya bisa mengangguk pelan, berharap bahwa apa yang dikatakan Asep itu benar atas apa yang Bu Yanti lakukan di dalam sana. Di hari besoknya, aku yang datang untuk bekerja dikejutkan dengan kemunculan Bu Yanti secara tiba-tiba. Dia nampak membersihkan semua warung bakso itu. Dia benar-benar membersihkan semuanya. Bahkan aku bisa melihat bajunya nampak kotor karena debu yang menempel di sana. Entah apa yang dia lakukan, namun biasanya aku dan Asep yang membersihkan semuanya. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan kemarin, sehingga aku hanya bisa memaklumi apa yang dikerjakan oleh Bu Yanti pagi ini. Kenapa kalian bengong? Gak boleh yang punya warung beres-beres tanpa nunggu kalian datang, kata Bu Yanti yang menyimpan lap kotor dan sapu yang dia pegang. Aku hanya mengangguk pelan, dan aku pun berjalan langsung ke belakang untuk mempersiapkan bakso yang akan ditata di depan. Aku pun mulai bekerja seperti biasa, dan entah mengapa sesuatu terjadi di luar perkiraan kami. Tepat jam 12 siang, satu bis besar mendadak terparkir di seberang jalan. Salah satu ban yang ada di bis itu pecah, sehingga dia harus menepi dan membetulkan ban bis tersebut. Hal itu tentu saja membuat penumpangnya turun, dan sambil menunggu bis itu selesai diperbaiki, mereka langsung menyeberang dan menyerbu warung bakso kami. Hal itu tentu saja membuat Bu Yanti senang. Matanya berkaca-kaca, dan tatapan dingin yang aku lihat selama beberapa waktu kini sejenak menghilang. Warung bakso kami kembali ramai secara mendadak, dan Asep yang ada di sebelahku berkata, "Nah, benar kan? Mungkin Bu Yanti melakukan sesuatu agar warung ini kembali normal." Tapi rupanya hal itu hanya terjadi di hari itu saja. Setelah beberapa hari berjalan, kondisi warung bakso itu sepi kembali. Bahkan kali ini aku melihat gelagat aneh yang dilakukan oleh Bu Yanti. Dia seperti kurang tidur sekarang. Lalu dia juga seperti sering melakukan hal aneh dengan air yang ada di sekitarnya. Seperti ada sesuatu yang terjadi dengannya. Dia sering banget mencuci tangannya hingga dalam waktu yang lama hingga kulitnya memerah. Seolah-olah ada kotoran yang menempel di tangannya dan belum hilang. Selain itu, terkadang dia memakai WC warung untuk mandi. Bahkan saking seringnya, dia bisa 3 atau 4 kali hanya untuk mandi saja. Pernah sekali Asep dimarahi karena tidak membuang air pel yang kotor di depan warung. Aku bisa melihat bagaimana Asep dimarahi habis-habisan karena hal sepele tersebut di luar sana. "Kenapa kamu tidak buang? Nanti kalau dia datang gimana? Cepat buang." Asep tidak bisa melawan. Dia hanya mengangguk pelan sambil melakukan apa yang Bu Yanti perintahkan. Setelah itu Asep hanya terdiam, berpikir kenapa Bu Yanti malah menjadi seperti ini sekarang. Hal itu rupanya terjadi secara terus-menerus. Warung kini menjadi sepi, dan gelagat Bu Yanti semakin hari menjadi semakin aneh. Tepat di suatu malam, Bu Yanti mendadak pulang duluan, dan Asep juga nampak ingin pulang duluan pada saat itu. Aku diperintahkan Bu Yanti untuk membereskan semuanya. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil mulai membereskan mangkok kotor di belakang. Aku pun menyalakan MP3 di HP untuk menyetel musik. Dan ketika sedang asik mencuci semua mangkok kotor itu, terdengar suara samar dari arah depan. Dan suara itu mirip dengan suara Bu Yanti. Aku langsung menengok ke arah warung dari belakang. Aku berpikir bahwa Bu Yanti kembali ke warung ini karena ada sesuatu yang tertinggal. Namun ketika aku melirik ke sana, warung bakso itu benar-benar kosong. Bu Yanti?" Aku melihat warung itu sudah tertutup sepenuhnya, dan pintu yang tadi ditutup tidak terbuka sama sekali. Aku pun kembali menyelesaikan pekerjaanku, dan ketika aku selesai dan bersiap-siap untuk pulang, aku kembali mendengar suara samar dari Bu Yanti. Suaranya sangat jelas,
bahkan dia seperti menangis pelan sekarang. Posisinya, suara pada saat itu ada di belakang, tepatnya di tempatku mencuci mangkuk kotor itu. Aku yang sedang memakai jaket untuk pulang seketika berbalik dan mencari tahu kenapa aku selalu mendengar suara Bu Yanti. Apalagi kali ini dia seperti sedang menangis, sama seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Aku pun melirik kembali ke arah belakang dan di sana aku benar-benar terkejut. Karena tepat di depan tumpukan mangkuk yang sudah aku cuci, tiba-tiba berdiri Bu Yanti dengan wajahnya yang berbeda. Wajahnya pucat dengan rambut yang terurai. Selain itu tubuhnya nampak kotor, seperti habis masuk ke dalam lumpur. Bukan hanya itu saja, dia tersenyum kepadaku dan lampu belakang yang menyala dari atas memperlihatkan wajahnya yang benar-benar pucat dan sorot matanya yang tajam. Hal itu tentu saja membuatku bergidik ketakutan. Aku panik, rasa takutku langsung muncul dan memenuhi tubuhku pada saat itu. Aku tahu itu bukan Bu Yanti. Bisa saja itu adalah penyebab kenapa Bu Yanti menjadi aneh baru-baru ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan pada saat itu. Aku langsung menarik tas kecilku dan langsung berlari ke arah pintu, lalu menguncinya dengan erat dari arah luar. Jantungku berdetak dengan kencang ketika aku berada di luar sekarang. Tanganku bergetar dan aku seperti malas menoleh ke arah warung yang sudah aku kunci di belakang sana. Aku pun langsung menyalakan motorku, meninggalkan warung bakso itu dengan rasa takut yang aku rasakan. Dan aku baru berani datang kembali ke warung itu besoknya, ketika matahari sudah mulai muncul ke permukaan. Rupanya bukan hanya aku saja yang mendapatkan hal yang mengerikan itu. Beberapa hari sesudahnya Asep nampak tidak masuk kerja. Dia sakit dan harus dibawa ke dokter. Aku yang tidak mau lagi berada di warung ini ketika malam, memutuskan untuk membereskan semua hal yang ada di warung itu dan pergi secepat mungkin setelah semuanya selesai. Aku tidak langsung pulang pada saat itu. Aku datang ke mes untuk menjenguk Asep sambil membawa beberapa buah-buahan yang aku bawa untuknya. Setelah bertemu dengan Asep, aku bertanya kenapa dia sakit seperti itu. Perasaan kemarin dia masih seger dan bugar. Ternyata apa yang aku lihat di warung itu kini dilihat pula oleh Asep. Malah dia kini ketakutan dan seperti tidak mau bekerja lagi di sana. Katanya karena aku tidak mau lagi bekerja sampai malam, Bu Yanti akhirnya menyuruh Asep untuk bersih-bersih ketika tutup warung. Setelah itu dia tiba-tiba didatangi oleh sesuatu yang gelap dari luar. Badannya kurus dan tinggi, lalu tubuhnya dibungkus oleh kain kafan kusam dari kepala sampai kaki. Dan ketika Asep melihat wajahnya, itu seperti Bu Yanti. Asep mendadak merinding melihat hal itu. Dia seperti terjebak karena sosok itu muncul di pintu yang merupakan satu-satunya akses masuk dan keluar dari warung bakso itu. Dia hanya bisa bersembunyi di bawah meja kasir. Dan dia baru bisa pulang ketika dia sudah bisa memastikan bahwa sosok itu menghilang. Entah mengapa tubuh Asep mendadak sakit pada saat itu, dan Asep berkata bahwa masalah ini sudah masalah serius. Orang yang guna-guna warung itu seperti ingin membangkrutkan usaha Bu Yanti hingga menyerang kami berdua. Aku juga berpikir demikian, karena ini terlalu nyata dan terang-terangan menyerang kami bertiga hingga kami ketakutan seperti ini. Sepertinya dia melakukan hal ini karena kemarin Bu Yanti bisa membuat warung itu kembali ramai. Buktinya setelah Bu Yanti menginap semalaman di warung bakso, besoknya jadi ada banyak pembeli, kataku dengan nada yang pelan. Dan sepertinya dia tidak senang sehingga kini dia menargetkan kita berdua bersama Bu Yanti. Aku berdiskusi lama dengan Asep di sana. Kami berdua harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kami lakukan agar tidak diteror lagi oleh sosok yang menyerupai Bu Yanti. Selain itu, aku juga mendoakan agar Asep segera pulih, sehingga kami bisa segera menyelesaikan hal ini, karena mau bagaimanapun warung bakso itu adalah tempat kami bekerja. Dan kami kasihan kepada Bu Yanti apabila usahanya diganggu oleh sesuatu yang membuat warung itu bangkrut secara perlahan. Beberapa hari kemudian Asep sudah pulih sepenuhnya. Dia sudah bisa bekerja kembali di warung bakso itu. Wajahnya masih menyimpan sedikit trauma, terutama ketika warung bakso sudah akan tutup di sore hari. Asep seperti tidak mau ditinggal sendirian ketika malam. Lebih baik dia ditemani olehku atau Bu Yanti agar kejadian itu tidak terulang lagi. Apa yang terjadi pada warung bakso itu menjadi pembicaraanku dengan Asep ketika sedang bekerja. Dan setelah obrolan yang panjang itu, aku dan Asep memutuskan untuk mencari tahu kenapa warung bakso itu menjadi seperti ini.
Katanya, kalau memang beneran ada yang guna-guna, biasanya orang itu akan menyimpan sesuatu di warung. Itu bisa aneh-aneh bentuknya. Dan kita harus coba cari cara agar keanehan di warung ini tidak terus-menerus terjadi, kata Asep kepadaku pada saat itu. Tapi, lanjut Asep, kita jangan kasih tahu Bu Yanti, kasihan dia, jadi banyak pikiran. Jadi kita saja yang carinya ya, tanpa sepengetahuan Bu Yanti. Aku sepakat dengan apa yang Asep katakan. Aku yakin pasti ada sesuatu yang sengaja diletakkan di warung ini untuk membuat warung ini menjadi sepi seperti ini. Dan itu pula yang menyebabkan kami berdua diteror oleh sosok yang menyerupai Bu Yanti. Setelah sore hari, Bu Yanti nampak ingin menutup warung bakso lebih awal. Sepertinya dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Sepertinya itu karena warung baksonya semakin sepi. Dia terlihat tampak lesu dan tidak mau mengobrol banyak kepada kami berdua untuk membuat warung bakso ini menjadi ramai kembali. Wati, Asep, aku pulang dulu ya, capek mau istirahat, kata Bu Yanti yang meninggalkan kami berdua di warung. Aku dan Asep hanya mengangguk pelan. Lalu setelah itu Asep langsung berbisik kepadaku, Wati, sepertinya kita pulang dulu, tapi jangan sampai pulang ke mes atau ke kosanmu. Kita tunggu warung itu sepi, dan setelah itu kita masuk lagi. Yang pasti kita persiapkan keberanian kita, karena apa yang kita lakukan pasti bisa mengundang mereka yang akan meneror kita. Aku mengangguk pelan dan aku sudah siap dengan resiko itu. Apapun yang terjadi, aku dan Asep harus bisa membuat warung ini kembali ramai. Dan malam ini adalah saatnya kami datang dan mencari benda yang dikatakan oleh Asep di sekeliling warung. Setelah memastikan bahwa warung itu benar-benar kosong, akhirnya aku dan Asep mulai kembali ke warung. Kami memarkir kendaraan kami kembali, berdiri di depan warung yang tertutup itu, dan mulai mendekati pintu warung itu secara perlahan. Aku langsung mencari kunci yang tadi aku simpan di sudut warung. Tapi ketika aku ingin berjalan ke tempat itu, tiba-tiba Asep berkata, Wat, kamu gak mengunci pintunya? Ini gak dikunci? Tanya Asep kepadaku. Apa? Aku ngunci kok, jawabku sambil memalingkan wajahku. Tapi di sana aku melihat Asep sudah membuka pintu itu secara perlahan, dan hal itu tentu saja membuat kami terdiam selama beberapa detik ketika melihat keanehan tersebut. Sepertinya sosok yang kemarin aku temui sudah mengetahui bahwa kita akan datang ke warung ini. Buktinya pintu ini sudah terbuka dengan sendirinya, kata Asep dengan wajah yang sedikit pucat. Jantungku mulai berdetak kencang ketika Asep berkata seperti itu. Kami terdiam beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian kami ketika akan masuk ke warung bakso Bu Yanti pada malam itu. Aku menarik nafas panjang, dan setelah hampir 1 menit kita terdiam dan saling memandang satu sama lain, kami berdua tiba-tiba mengangguk, dan dengan perlahan kami mulai melangkah dan masuk ke dalam warung. Suasana warung benar-benar berbeda. Ada hawa dingin yang keluar dari dalam. Bukan hanya itu saja, ada sesuatu yang mengawasi kami, seperti sesuatu yang tidak kasat mata yang muncul di berbagai sudut ruangan. Aku yang sudah memberanikan diriku hanya menatap ke arah warung bakso itu, mencoba untuk mengabaikan semua gangguan itu dan fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Aku melirik ke arah Asep, dan di saat Asep menunjuk ke arah kasir, dan dia memberiku isyarat untuk mencari di dekat meja para pembeli. Kami pun berpisah dan mulai mencari benda yang mungkin menjadi penyebab semua ini. Meskipun ini hanya anggapan kami saja, tapi tidak mungkin guna-guna ini terjadi apabila tidak ada pemicunya. Dan itu yang sedang kami cari sekarang. Aku pun masuk ke kolong meja, mencari benda-benda yang mencurigakan di bawah sana, sedangkan Asep mulai mencari di sudut kasir. Dia jongkok dan mencari ke celah-celah sempit yang ada di belakang meja kasir. Ketika kami sedang fokus mencari hal tersebut, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan hal itu mengejutkan kami semua. Suara tangisan. Dan suara tangisan ini mirip Bu Yanti. Aku bangkit dari meja dan mencari asal suara tersebut. Asep yang ada di dekat kasir juga rupanya mendengar apa yang aku dengar pada saat itu. Asal suara tangisan itu berada di belakang dekat pencucian mangkuk, dan semakin lama tangisannya semakin pilu. Aku dan Asep seketika melirik ke arah belakang, dan di sana ada siluet manusia yang duduk dan bayangannya terlihat dari kain tipis yang menjadi sekat pembatas. Jantungku berdetak dengan kencang.
Begitu pula dengan Asep, wajah kami berdua benar-benar pucat. Karena mungkin saja sosok yang menampakkan diri kepada kami berdua muncul lagi di belakang. Dan kami harus siap-siap menghadapinya ketika akan menampakkan dirinya kepada kami berdua. Keringat dingin mulai membasahi kami. Suara tangisan itu bukan suara tangisan biasa, tapi seperti ada sebuah keputusasaan yang mendalam di dalamnya. Kami berdua membeku di tempat, tidak berani untuk bergerak maju dan mundur pada saat itu. Di tengah-tengah ketakutan yang mencekam itu, tiba-tiba ada suara lain yang memecahkan heningan. Suara itu berasal dari nada dering ponsel yang terdengar oleh kami berdua. Dan asal suara itu ada di belakang sana, di mana suara tangisan itu berada. Sepertinya itu Bu Yanti beneran deh, kata Asep kepadaku. Tapi kenapa dia diam di belakang? Aku hanya menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu kenapa dia masuk lagi ke warung dan menangis di belakang sana. Aku hanya bisa melihat dari jauh apa yang sedang dia lakukan, begitupun juga dengan Asep. Kami hanya mendengarkan dia sedang menelpon seseorang, dan hal itu semakin membuat dia menangis dengan kencang. "Mbah, ini dengan Yanti," katanya dengan suara bergetar. Bu Yanti hening sejenak, sepertinya dia sedang mendengarkan suara orang yang ada di dalam ponsel yang dia pegang. Tidak lama kemudian nafas Bu Yanti terdengar sangat berat. Dia terlihat sedang memotong pembicaraan itu dan berkata kembali kepadanya. Aku gak sanggup lagi, Bah. Aku takut. Kemarin aku tidak berani melemparkan itu ke warung bakso itu. Aku tidak tega, sehingga aku membuangnya ke sungai dekat jembatan. Tapi, kenapa malah begini? Kenapa malah menyerang warungku dan para pegawai yang ada di tempat ini? Suaranya mulai meninggi. Bu Yanti dilanda kepanikan yang membuat jantungku berdebar kencang pada saat itu. Tubuhku rasanya kotor terus, Bah. Bau sekali seperti lumpur busuk. Makanya aku terus-menerus mandi, tapi baunya tidak hilang-hilang. Setelah itu warungku jadi aneh, sampai salah satu pekerjaku sakit karena melihat sosok yang mirip denganku, tapi dibalut dengan kain kafan. Bu Yanti benar-benar menangis sekarang. Dia seperti tidak bisa menahan air matanya sambil berbicara pelan di depan ponselnya. Tolong, Bah, tarik lagi semuanya. Aku mohon, aku tidak mau lagi. Biar saja warungku sepi, agar semuanya kembali normal lagi. Bu Yanti mendadak terdiam. Sepertinya dia mendengar jawaban dari seseorang yang berbicara di ponselnya. Tapi secara tiba-tiba Bu Yanti berkata kembali dengan nada yang sedikit berteriak. Apa? Tidak bisa? Jawabannya dengan putus asa. Tapi bukannya kesepakatannya... Bu Yanti diam sebentar, ucapannya seperti dipotong, lalu tidak lama dia berkata kembali. Iya memang, aku melakukan ritualnya di warung ini, tapi kan aku tidak melemparkannya ke warung bakso itu. Seharusnya tidak jadi begini. Bu Yanti terdiam lagi, tangisannya semakin menjadi-jadi, bahkan dia kini memelankan suaranya sambil berkata. Jadi hanya itu pilihannya, tutup warung ini atau pindah, karena sosok itu akan terus di sini. Aku dan Asep mendadak tercengang ketika mendengar hal itu. Jadi semua yang aku alami ini bukan dari warung bakso saingan, melainkan akibat ulah dari perbuatan Bu Yanti sendiri. Di sana aku bisa menyimpulkan bahwa hal itu terjadi bukan semata-mata karena warung ini diguna-guna, tapi karena kepanikan Bu Yanti lah yang membuat hal ini terjadi. Aku dan Asep kini hanya bisa terdiam setelah mengetahui semuanya, dan tidak lama kemudian aku mengajak Asep untuk keluar, mencoba untuk berpikir apa yang akan kami lakukan. Apakah kami akan tetap diam di warung bakso ini dan ikut membantu solusi untuk membereskan apa yang dilakukan Bu Yanti sehingga warung bakso ini menjadi seperti ini? Atau kami berdua harus menyerah karena ternyata itu adalah perbuatannya sendiri karena terlalu panik ketika ada saingan yang lebih populer dari warung bakso miliknya, sehingga dia berpikir yang aneh-aneh dan melakukan hal yang membuat dirinya semakin menderita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.